Sobat Ngulik dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Ngulik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Hairunisa Syarifia dari Future Star X Center of Management IPB University. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik lebih dalam mengenai topik yang pastinya seru dan juga inspiratif nih Sobat Ngulik. Nah, kita akan bahas mengenai Garuda Farm, beternak memajukan bangsa. Seru banget ya topiknya. Oke, jadi seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, bakal ada narasumber yang menginspirasi banget nih. Penasaran nggak siapa namanya? Nah, daripada nunggu lama-lama, mending langsung kita spill aja kali ya, tamu yang spesial banget dan gak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu Pak Ali dari Garuda Farm. Halo Pak Ali. Halo, Mbak Nisa ya, manggil Iya, Nisa ya. via sih boleh. Dia boleh, oke. Iya. Jangan saya manggil Ali deh, Kashfur aja. Kashfur. Iya, nggak apa-apa ya, Oke. Kashfur aja ya. Lebih akrab. Oh iya, Bang Kashfur ya Iya, katanya. Bang Biar Kashfur aja. iya, biar lebih muda gitu ya. Iya, kalau Ali kesannya ke orang tua banget gitu. Banget. Oke, Bang Kashfur ya. Bang Iya, Kashfur, gimana ya. nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, baik. Cuman cuacanya panas kan gitu, jadi Heeh. ya agak menghangatlah sedikit. Tapi alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Tapi tadi kebetulan kedinginan ya, karena Iya, di luar AC-nya, ya. AC ruangannya dingin nih lumayan gitu kan. Oke. Kira-kira udah siap belum nih Bang buat sharing-sharing bareng Sobat Ngulik? Siap, siap, siap. Insya Allah kita udah, ya kita sih let it flow aja lah gitu kan. Iya, Tapi kita sharing-sharing apa yang menjadi pengalaman kita, khususnya di betul. Garuda Farm, ya Heeh, kan. Siapa tahu bisa menginspirasi betul. teman-teman semua. Iya, siapa tahu juga ada yang dengerin yang pengen bangun usaha. Betul, Ya, kan? Kayak Bang Kashfur gitu kan. ya. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja kali ya. Eh, Gua nih pertama-tama diceritain dulu nih, Bang. Gimana sih personal life dan educational dari Bang Abang sendiri? ya tadi nama udah ya, nama saya Kashfur Rahman Ali, biasa dipanggil Kashfur sama teman-teman, ya kan. Saya sendiri sebenarnya bukan asli pendidikan basicnya itu peternakan ya gitu. Cuma saya itu hanya seneng aja gitu. Kalau saya sendiri itu lulusan IPB memang itu dari eh, ilmu ekonomi saya. Angkatan tahun 2008. 2008. Jadi lulusnya itu 2012. Oh, Nah, oke. Oh, 2012. pas berarti ya Bang 4 tahun. Iya, 4 tahun saya 44 bulan sebenarnya saya lulus Kok itu. 44 bulan? Iya, 44. Jadi nggak sampai 4 tahun banget saya lulus Oh, tuh. oh, wah. Hitungan saya 44 bulan. Nah, berarti udah 11 tahun yang lalu kan gitu. Jadi ya udah cukup lama lah gitu. Walaupun basic saya di ekonomi gitu kan. Ya saya punya minat di dunia peternakan. Awalnya itu dulu. Kita senang, kita happy gitu, kita apa ya cinta lah dengan dunia peternakan. Saya jadikan itu menjadi peluang bisnis gitu sih, dan ya berjalan sampai sekarang. Jadi udah kira-kira masuk tahun ke-12 nih, Tahun ke-12 ya untuk untuk si... menjalankan bisnis ini Garuda Farm ini Oh gitu. gitu. Awalnya kenapa tuh Bang bisa tertarik sama peternakan itu sendiri? Gini, eh, satu memang senang ya, senang cinta hobi gitu dengan dunia peternakan. Peternakannya secara khusus saya itu di sapi, kambing, dan domba. Jadi ternak ruminansia sebenarnya. Jadi kambing, sapi, dan domba. Nah, awalnya eh, seneng, minat, aduh pengen mulai gitu. Pengen mulai, cari temen nih gitu, cari partner Partner, gitu. ya. Nah, alhamdulillah dulu bertemu gitu kan dengan dua orang gitu. Jadi sudah awal tuh bertiga, cuma hanya bertahan 1 tahun, yang jalan tinggal dua nih sampai sekarang gitu. Kita menjalankan bisnis peternakan ini bareng. Nah, dulu awalnya itu hanya kambing dan domba ya, dulu awalnya hanya kambing dan domba. Cuma kita kembangkan, mulai main ke ruminansia besar, khususnya sapi gitu. Jadi apa ya, ya jadi ladang rezeki juga lah buat kita gitu. Awalnya di situ, awalnya hanya hanya
minat aja awalnya. Karena saya juga dari sisi basic peternakannya nggak ada Gitu. gitu. Ya saya pelajari baik itu dari beberapa literatur-literatur, termasuk di lapangan ya kita jadi improve sendiri, tingkatkan kemampuan kita sendiri itu dari apa sambil berjalan gitu. Tapi yang nggak menutup untuk tetap belajar dari sisi keilmuannya atau dari teorinya juga kita belajar itu. Gitulah kira-kira. Kalau boleh tahu nih Bang, kalau misalnya permodalannya itu kan tadi ada partner gitu ya, partnership. Nah, itu permodalannya apa dari sendiri atau dibagi berdua atau mungkin dari eksternal gitu Bang? Sampai sekarang itu lebih banyak, bukan lebih banyak ya. Awalnya itu dari modal sendiri, modal kita berdua. Dua. Ya, awalnya gitu. Nah, karena apa namanya semakin besar, kita mulai ambil apa pendanaan itu dari luar, gitu, dari luar, tapi bukan dari perbankan atau lembaga keuangan ya. Kita ambil dari investor yang sifatnya perorangan gitu. Oh, Jadi hmm. apa namanya dari modal kita sendiri dan dari investor dari perorangan. Oh gitu. Gitu. Jadi kita ajak mitra-mitra kita untuk mengembangkan Garuda Farm juga. Tidak Mm-mm. hanya dari sisi permodalan ya. Jadi mereka bantu Oh, kita untuk mereka juga. permodalan, tapi kita ajak mereka untuk aktif membantu kita membesarkan Garuda Farm. Paling enggak dari sisi penjualan. Karena Oh, gini, bisnis kambing domba itu dan sapi ya terutama itu kan masalah pangan sebenarnya gitu iya. kan. Masalah pangan kebutuhannya itu banyak. Bisa mulai dari apa namanya untuk catering, untuk restoran gitu. Bahkan juga kalau umat Islam itu ada hari raya besarnya, Benar. ya kan ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah, kita minta juga dari teman-teman investor itu untuk bantu kita gitu dari khususnya penjualan gitu. Jadi semua pihak itu yang terlibat nih stakeholder ini nggak nggak cuma hanya sekedar ongkang-ongkang kaki aja lah gitu, nggak hanya sekedar Ngasih. gue naruh modal gitu Iya. contoh gitu enggak, tapi ya lu Ikut kalau mau juga hasilnya kontribusi. bagus tanda kutip gitu ya, Iya. ya ayo gitu kita bareng-bareng gitu. Jadi permodalan itu ya itu tadi saya jawab dari kita internal gitu, dari luar juga ada tapi bukan dari lembaga keuangan, bukan. Oke, Bang. Kalau produknya itu kan tadi ternak ruminansia ya, Ya. sapi, domba seperti itu. Nah, itu apakah daging aja atau ada lagi kayak proses produksi setelah dari bahan baku gitu menjadi produk jadi? Oke, jadi produk utama kita memang ternaknya itu sendiri. Baik itu sapi, kambing, domba yang kita eh, jual hidup atau sudah kita potong atau kita sembeli. Nah, pasar kita itu kemana sih market kita? Market kita itu ke restoran, ya, horeca ya, hotel, Hmm. restoran, kemudian juga catering. Jadi catering itu rumah-rumah akikah gitu kan yang punya usaha akikah itu kita supply untuk hewan hidupnya. Nah, kemudian kita juga ngasih nilai tambah apa namanya? Kita juga juga punya usaha akikah itu sendiri kita ada. Jadi dari kambing atau dari domba itu kita olah jadi makanan yang siap saji untuk sohibul akikah yang memang mau melaksanakan akikah untuk apa namanya putra-putrinya gitu. Nah, jadi produk utama kita itu dari hewannya itu sendiri gitu, sama masakan yang khususnya kuliner berarti ya, Iya, tapi untuk khusus catering tapi khusus untuk akikah. Itu sih yang jadi produk utama kita saat ini. Sisanya itu masih apa? Masih ya edisional aja sih. Kayak pupuk gitu, pupuk kandang. Nah, oh itu juga dijual. itu juga ada nilainya ternyata. Awalnya Oh, saya lebih apa ya lebih eh, ya nggak terlalu diiniin deh gitu gitu. Tapi ternyata tanpa saya pasarkan, tanpa saya apa coba promosikan gitu, ada banyak yang minat. peminatnya gitu. Karena tahu oh ada kandang sapi, ada kandang kambing, saya butuh nih pupuknya gitu, butuh Hmm, kotorannya yang digunakan rata-rata untuk ini ya, untuk yang usaha pertanian ya. iya, Gitu. Oh, ternyata ada uangnya juga ya gitu. Gitu. Tapi itu masih masih jauh, masih masih ya jauh belum. lah gitu. Bukan produk utama, masih sifatnya edisional aja.
gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, kayak produknya ini berkisar dari harga berapa sampai berapa? Misalnya kayak sapi, dagingnya berapa Hmm, kisaran harganya? kalau dari sisi harga sebenarnya sih sama ya gitu. eh Kita mengikuti harga pasar ya biasanya gitu. Tidak terlalu jauh gitu karena nah ini mungkin yang masih menjadi apa ya menjadi mindset banyak teman-teman yang menurut saya harus sedikit diubah. Jadi harga itu apa tidak terlalu menjadi keputusan apa ya yang paling utama bagi konsumen beli itu. Iya. Jadi harga itu biasanya memang mengikuti harga pasar dan kalau perilaku konsumen kalau ini menurut pengalaman kita ya, harga itu tidak terlalu menjadi acuan sebenarnya. Yang Gitu paling ya. ya yang paling penting itu Kualitas. ketika kita punya sebuah produk gitu Mm-mm. kan yang dilihat harga itu bahasa saya ya itu nomor 300 lah. Oh gitu, Ya, justru. tapi yang paling penting produk ini bermanfaat nggak buat dia. Kemudian bagaimana pelayanan kita. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan customer. Hmm. Itu yang paling penting. Karena contoh nih ya, contoh kita mau mensuplai domba hidup untuk rumah akikah gitu yang punya usaha akikah. Dia tidak mengedepankan harga dulu gitu, tapi yang dia pentingkan adalah satu keberlangsungan barangnya, kualitasnya Kualitas gimana? bisa dijaga nggak gitu. Kemudian apa ada terus nggak barangnya nih? Iya. Jangan sampai oh disuplai, toto ada waktu kosongnya gitu. Nah itu lebih lebih apa namanya lebih menjadi pertimbangan utama bagi konsumen. Nah harga itu mereka biasanya menyesuaikan. Jadi kalau ditanya harga ya rata-rata memang tetap kita ngikutin harga pasar ya. Kalau harga pasarnya sekian ya kita sekian gitu. Cuman yang menjadi kunci itu adalah pelayanan. Bagaimana kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh customer itu yang paling penting untuk kita bisa apa eksis terus di industri yang mau kita masukin gitu. Oke. Tadi kan Abang bilang kalau misalnya harganya itu bergantung sama harga pasar gitu ya. Ya. Tapi kan kita bisa tahu sendiri gitu ya kalau di industri peternakan gitu udah banyak orang-orang yang masuk terjun di dalamnya gitu. Mm-mm. Jadi pasti banyak persaingan gitu ya. Ya. Kira-kira kalau dari Abang sendiri Garuda Farm tuh gimana sih cara untuk menentukan strategi yang tepat gitu loh supaya bisa bersaing sama yang lainnya gitu. Oke. Nah itu tadi yang sempat saya jelaskan. Hmm, Kalau prinsip kita nih, siapa yang bisa melayani paling bagus, Mhm. dia akan megang pasar. Dia bisa menguasai market lebih besar. Pelayanan ya Yes, berarti. pelayanan itu adalah kunci. Bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi konsumen. Konsumen itu datang ke kita itu tanda kutip ya, itu dia datang dengan masalah, Iya. ya kan? Dia datang dengan masalah. Masalah seperti ini contoh ya, saya butuh kambing, Hmm. saya butuh sapi gitu dengan spek sekian begini 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 begini. Kita bisa nggak memenuhi itu. Nah, kita bisa nggak memastikan contoh pengirimannya tepat waktu, kualitasnya bisa kita jaga, ya kan? Intinya adalah apa yang menjadi konsumen konsumen minta itu kita bisa penuhin gitu. Nah, itu yang paling penting Hmm. sebenarnya. Jadi pelayanan itu benar-benar kunci. Bagaimana cara kita bisa bertahan di sebuah industri yang mau kita masukin. Ini menurut saya ya, karena sekarang harga itu tidak bisa kita tutup-tutupin. Contoh apa namanya harga di pasaran 100.000 lah contoh gitu ya. Hmm. Kita mau eh, jual di atas itu ya nggak bisa karena banyak konsumen itu juga pasti sudah apa ya sudah bisa melihat gitu karena keterbukaan informasi sekarang gitu kan di sosial media bisa dilihat segala macam contoh harga hewan harga apa itu udah ketahuan Udah semua ketahuan ya. kita ya udah transparan kita jual di bawah orang curiga ada Iya. apa nih kok harganya di bawah pasar gitu sebenarnya kalau harga itu ya nomor sekian gitu jadi kuncinya itu menurut saya bagaimana cara kita bisa bertahan intinya pelayanan itu paling penting.
gitu. Ya, yang bikin konsumen bertahan gitu Iya, ya. yang konsumen Beli bertahan terus beli gitu. terus gitu. Oh, di situ Udah apa percaya deh gitu. pelayanannya ramah Iya. ya kan? Di situ pengirimannya tepat waktu gitu kan. Oh, di situ apa namanya? Barangnya ada terus, kualitasnya bagus-bagus gitu kan. Tempatnya bersih, rapi contoh gitu ya. Itu bentuk pelayanan juga menurut saya. Gitu. Kalau boleh tahu Bang, ini kalau pengiriman barangnya itu daging gitu-gitunya itu ke mana aja ya bisanya? Apa cuman di Bogor doang atau mungkin bisa seluruh Indonesia atau gimana gitu? Selama ini konsumen kita itu tersebar Jabodetabek ya. Jabodetabek. Jabodetabek gitu apa paling banyak sih di Jakarta sama di Depok kalau saya konsumen saya. Khususnya untuk Akikah ya, Akikah restoran itu di Depok sama di Jakarta. Kalau di Bogor ada tapi nggak terlalu banyak. Oh, Gitu, jadi sekarang ini masih lingkupnya masih Jabodetabek. Tapi memang Jabodetabek itu adalah pasar yang paling besar, paling banyak. Jadi kalau anggaplah pasar apa ya, pasar kurban lah gitu ya, gitu. Market kurban itu untuk Idul Adha itu, risetnya itu kira-kira 60% nasional itu adanya itu di Jabodetabek gitu. oh Jadi gitu ya. memang paling besar itu di situ. Jadi kolamnya gede banget gitu. Jadi Kalau udah cukup gitu ya kayak ya 60% itu udah udah apa ya dari dengan kita main di situ aja udah itu sudah iya sudah untung udah besar. jangankan bisa megang semua enggak gitu kan. Iya, Sesuai dengan kapasitas kita aja kapasitas. gitu. Kalau misalnya tantangan nih Bang, ngomongin tantangan. Itu sebenarnya kan tadi kan udah dibilang kalau pasarnya itu Jabodetabek ya. Ya. Tapi kan kalau misalnya daging gitu seperti kalau yang saya tahu gitu, itu kan ada seperti kadaluarsa kayak gitu atau kualitasnya menurun kayak gitu. Apalagi untuk pangan ya, itu Ya. kan tentang punya tantangan sendiri. Nah, itu kira-kira menurut Abang tuh tantangannya apa aja dan gimana sih cara ngatasinnya gitu, Bang? Memang itu jadi PR kita juga sih ya gitu. Tapi perilaku konsumen kita itu adalah lebih senang yang namanya eh, bahasa bahasa pasarnya itu hot meat. Jadi dagingnya daging segar. Hmm. Jadi bukan daging yang sudah masuk frozen, apa masuk pembeku, masuk storage dalam jangka waktu yang lama. Jadi konsumen kita itu menyenangi daging yang segar. Jadi dipotong atau disembelih hari ini udah dipasarkan besok gitu. Jadi apa namanya penting ketersediaan hewan hidupnya itu penting Hmm. gitu. Jadi kalau marketnya kita itu rata-rata minatnya adalah daging segar. Jadi tidak yang sengaja kita bekukan gitu masuk ke apa frozen jadi Heeh, bentuk betul frozen gitu betul. enggak. Ya. Ya jadi market kita adalah kebanyakan daging segar karena kita mengikuti permintaan pasar. Segmentasi yang kita Hmm. punya permintaannya itu hot meat bahasanya. Jadi dagingnya masih hangat gitu baru. Jadi ya kita memang berkecimpung dengan dunia malam tanda kutip ya gitu Oh karena kita iya. untuk memenuhi pasar besok paginya kita Heeh. biasa biasa hidupnya malam gitu. Berarti kalau misalnya di Garuda Farm itu pengirimannya sendiri mengurusnya gitu ya, mandiri secara Ya, mandiri. ya masih mandiri, Hmm. masih kita masih yang handle sendiri. Oh Jadi gitu. tidak menggunakan pihak ketiga atau ekspedisi lain atau gitu nggak ada. Oh gitu. Mm-mm. Oh, oke. Kalau bicara tentang pemasaran ya Bang, itu kan hal yang cukup, yang tadi seperti Abang bilang pelayanan juga itu kan penting, itu kan bisa dilakukan melalui pemasaran juga gitu yang baik gitu. Nah menurut Abang ada nggak sih platform yang berpengaruh secara signifikan gitu terhadap penjualan dari Garuda Farm ini? Nah ini uniknya Garuda Farm ya gitu. Jadi eh, kalau kita bicara bicara platform itu berarti sudah masuk ke ranah digital ya gitu ya Iya. kalau menurut saya ya. Nah, uniknya Garuda Farm itu 90%-nya itu pasarnya itu offline. Jadi bukan online, bukan memanfaatkan platform-platform tertentu tidak. Garuda Farm itu besar dari mulut ke mulut. Besarnya itu dari hubungan person to personnya gitu. Ya ini nggak tahu ya gitu. Cuma kita itu banyak mengedepankan silaturahmi kita gitu. Jadi
main ke sini, kunjungan ke sini, ini ke sini Oh, gitu. Jadi itu yang itu ya itu strateginya berarti ya ya. itu strategi kita masih begitu. Hmm. Karena kedekatan apa ya person to person itu yang banyak menurut kita ya, menurut kita pengalaman kita yang lebih banyak mendatangkan konsumen yang apa ya repeat terus Ya, loyal ya. ya yang Iya. konsumen yang loyal beda dengan apa melalui platform tertentu yang sifatnya Iya. online karena mereka itu lebih banyak mengedepankan harga biasanya lihat dulu mana Iya. nih yang paling murah kalau Dan teman-teman nih ngelihat platform-platform contoh kayak semacam e-commerce gitu kan yang dicari pasti harga dulu iya, banding-bandingin harga gitu ya. bandingin harga dulu gitu. Padahal kualitas itu yang harusnya dikedepankan, bukan harga. Kalau ya itu menurut kita ya gitu. Nah, jadi gitu. Apa Garuda Farm itu porsi penjualan online-nya yang melalui platform-platform tertentu itu nggak terlalu besar, kecil. Oh gitu. Gitu. Iya, kita masih ya bukan bukan jadul ya bahasanya ya. Ternyata yang masih sifatnya tanda kutip mulai ditinggalin orang gitu Mm-mm. kan kita masih coba tetap Malah di situ malah 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 ternyata berkembang gitu. Nah, bukannya kita nggak mau memanfaatkan gitu, cuman saat ini kita memiliki keterbatasan. Khawatir malah nanti malah makin meledak kalau ternyata kita memanfaatkan platform online contoh gitu. Jadi kita memanfaatkan yang ada dulu jadi gitu. kalau platform masih belum mendukung untuk proses produksinya ya. Kayak Ya, produksinya masih kurang. iya, kita tanda kutip mengukur diri lah gitu. Iya. Dengan yang apa namanya eksis ya kita masih apa namanya bisa memenuhi dan hanya segitulah kemampuan kita gitu. Jadi kecuali kapasitasnya udah kita perbesar baru kita nanti membuka peluang memanfaatkan semacam platform-platform tertentu Hmm. gitu. Paling yang kita manfaatkan itu pertama memang kita punya punya media sosialnya Garuda Farm ya gitu. Itu cuma kita kembangkan sifatnya edukasi sebenarnya. Nah, tapi dari situ justru mendatangkan konsumen-konsumen baru juga gitu. Apa tuh Bang? Instagram? Instagram ada, YouTube-nya juga ada, YouTube kita ada, Facebook-nya juga ada, TikTok-nya juga ada gitu. Nah, ternyata dari kita apa mengembangkan YouTube tuh udah 3 tahun kira-kira. Sifatnya edukasi ya, gitu. Sifatnya edukasi. Yang datang itu adalah orang-orang yang mau menjalankan bisnis yang sama, tapi minta dibimbing. Jadi kita sudah, alhamdulillah nih, ini saya juga baru buka nih, hampir udah 2 tahun lah gitu. Kita semacam jadi konsultan peternakan juga, gitu buat teman-teman yang mau Baru merintis gitu baru ya. merintis gitu. Jadi minta dibuatkan bisnis plan-nya, RAB-nya, semua segala macam itu dari apa namanya dari YouTube-nya Garuda Farm ternyata ke situ arahnya Iya, gitu. bisa bermanfaat. Iya bukan kita kan punya anggaplah produk kita kambing, Mm-mm. sapi gitu kan, domba itu hidup atau masakan. Awalnya kan itu produk kita gitu. Tapi YouTube kita justru di mata orang itu tertariknya tuh aku mau bikin bisnis yang sama Eh, jadi konsultan dong gitu. Ternyata lumayan juga gitu. bisa meluas gitu Bisa ya meluas ternyata. betul, betul. Oke. Oke Bang, nih kalau misalnya ngomongin sumber daya manusia di Garuda Farm gitu ya. Nah kan itu kayak misalnya kita harus menjaga relasi gitu ya sama karyawan gitu Ya, supaya mereka tetap mau bekerja gitu di ya. Garuda Farm. Nah menurut Abang sendiri gimana sih caranya buat membangun relasi itu dan kayak mempertahankan relasinya dengan karyawan supaya tetap solid mungkin atau mereka nyaman sama untuk kerja di sini gitu. Ya. Memang penting bagi kita untuk membangun sebuah tim yang solid ya. Itu penting banget. Ya. Karena dengan tim yang solid itu kita bisa mencapai apa yang mau kita tuju di perusahaan kita. Apa yang Hmm. menjadi target-target kita itu kita memerlukan tim yang solid. Nah, untuk membentuk tim yang solid ini kan memang nggak gampang ya. Itu yang pertama nih kalau yang kita lakukan di Garuda Farm adalah kita coba menghilangkan yang sifatnya gap-gap lah antar karyawan itu harus dihilangkan. Jadi mengedepankan pertemanan lah gitu dalam artian kita memang bekerja profesional tapi kondisi yang friendly itu perlu diciptakan.
Jadi mereka harus nyaman dulu gitu. Mereka nyaman, mereka kondisinya enak, kondusif, mereka bisa bisa bekerja dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan banyak berinteraksi, kemudian juga apa ya? Kalau saya nih gitu, saya sering kumpul bareng dengan mereka gitu. Kita ajak untuk diskusi gitu, kita ajak untuk apa namanya ngobrol-ngobrol santai. Jadi diskusinya juga harus berkualitas dalam artian kita contoh kita mau obrolin terkait operasional kita gitu. Ya, kita juga harus minta pendapat mereka. Mereka juga pasti mau didengar. Jadi bukan berarti yang otoriter keputusannya harus dari kita. Kalau begini gimana sih? Lo punya masukan nggak? Punya masukan gitu. Nah, dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, itu juga cukup membuat apa kondisi itu menjadi semakin nyaman gitu. Jadi penting bagi kita sebagai owner lah gitu ya atau sebagai pemilik bisa mendekatkan diri kepada karyawan. Jadi tidak ada jurang pemisah gitu. Kalau perlu ya sering main sama mereka juga ya kan. Nongkrong kadang sesekali boleh ya kan. Kemudian ya itu tadi kita ajak mereka banyak diskusi, kita diskusinya itu mengevaluasi eh, pekerjaan kita, apa yang kurang, apa yang harus ditingkatin. Kita tanya juga masukan-masukan dari mereka. Ya itu penting kita dengar gitu. Dengan begitu pengalaman kita di Garuda Farm itu menciptakan karyawan-karyawan yang loyal gitu dan produktivitasnya cukup tinggi gitu. Oke, oke. Kalau misalnya kita ngomongin di bagian produksi nih Bang, itu kan pasti ada supplier ya yang memenuhi kayak pakan gitu, Ya, ya seperti itu. Nah, itu apakah ada masalah atau tantangan yang terjadi nggak di Garuda Farm? kalau dibilang tantangan sih enggak juga ya. Pertama, kalau kita bicara supplier kita lah gitu, mulai dari gini, kita itu eh, di ternaknya secara khusus itu kan penggemukan. Jadi kambing, sapi, domba kita gemukan, baru kita lempar ke pasar gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hewan-hewan ini kita peroleh itu dengan cara dua, dari internal dan dari eksternal. Dari internal itu kita lakukan dengan cara breeding. Jadi kita pelihara indukan-indukan juga untuk menghasilkan apa keturunan bakalan-bakalan yang nanti mau kita gemukan. Nah, kemudian supply dari luar. Nah, supply dari luar ini banyak kita peroleh itu satu dari pasar hewan, kemudian juga dari rekan-rekan petani rakyat gitu ya. Nah, itu apa hubungannya ya kita tetap harus jaga gitu. Nah, kemudian kalau untuk seperti pakan itu karena pakan itu adalah sifatnya pakan pabrikan ya. Kalau kalau pakan tambahannya itu berupa konsentrat ya. Jadi pakan komplit yang sudah dibuat memang untuk memenuhi nutrisi ternak ini sendiri. Nah, itu kalau pakan pabrikan lebih mudah dalam artian karena dia dari pabrik dibuat dengan mesin ya kan mereka secara ketersediaan itu aman aman gitu dan apa yang paling penting adalah eh, bukan pakan apa ya pakan pabrikannya bukan tapi bagaimana memperoleh bakalan-bakalan yang mau kita gemukan itu tadi memang tantangannya kadang di situ karena kita harus memilih hewan-hewan yang mau kita gemukan ini dengan kriteria kita tentunya gitu. Nah, itu yang kadang memang menjadi PR tersendiri. Nah, salah satu caranya mau nggak mau terjun langsung. Oh, jadi lihat Iya, dulu kondisi di karena pasarnya. karena beli ternak itu tidak sama dengan produk yang lain. Kenapa? Karena ternak itu adalah hewan hidup. Gitu tidak seperti kita beli mobil seumpamanya. Kita beli mobil, anggaplah mobil dengan merek tertentu, Ya? kita pesan ke showroom, ya kan? Saya mau beli mobil ini tipe yang ini, ya kan? Iya. Mereka mau keluarin apapun pasti mobilnya begitu. Iya. Tapi tidak dengan ternak, tidak dengan hewan hidup. Dia sifatnya individu per individu. Jadi kita harus memilih bakalan yang memang bisa kita besarkan dengan baik. Dia memiliki kaki-kaki yang bagus,
memiliki memang keturunannya bagus sehingga bisa besar gitu. Kalau kita pelihara nggak besar juga buat apa? Nah, jadi mau nggak mau kita juga harus terjun langsung gitu. Tapi dari situ ada enaknya kita bisa keliling ke kota, ya kan? Kalau ke sentra-sentra sapi itu kan ke Lampung, ke Jawa Jauh ya. Tengah, Jawa Timur, ke Bali, bahkan ke Nusa Tenggara. Kayak kita jalan-jalannya jauh, udah mainnya gitu. Paling banyaknya biasanya di mana tuh Bang? Buat supplier dari ternaknya. Kalau untuk sapi itu kita kebanyakan dari Jawa Timur ya. Oh, Dari oke. Jawa Timur. Kalau untuk kambing domba itu kita masih wilayah Bogor, Sukabumi, kemudian masih Cianjur, jadi nggak terlalu jauh kalau kambing. Tapi kalau sapi itu kebanyakan kita dari Jawa Timur paling banyak dominan. Ya, Mm-mm. oke. Wah, insightful banget nih Sobat Ngulik. Tadi ternyata banyak banget kayak hal-hal yang bisa diambil gitu ya. Ternyata tadi bukan masalah harga ya Bang, ternyata Bukan, masalahnya itu iya. bukan. Itu Tapi lebih ke pelayanan ya ternyata. betul, itu penting banget, penting banget. Itu di era sekarang siapa yang bisa melayani paling bagus, dia yang akan memegang pasar. Itu kuncinya. Iya, oke. Oke nih, Sobat Ngulik, nggak kerasa ya, ternyata udah lama nih kita ngobrol-ngobrol Bang sama Bang Kashfur. Dan kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight yang luar biasa, yang tentunya bermanfaat buat kita semua nih, mulai dari awal mula berdirinya tadi ya, gitu. Ya, Dari manajemen produksi, pemasaran, sampai SDM-nya gitu, yang udah dilakukan oleh Garuda Farm. Nah, Bang Ali, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. oke. Apa sih closing statement yang Bang Kasfur mau kasih ke teman-teman dari Sobat Ngulik ini gitu, buat yang mau membangun em, bisnis gitu, terutama peternakan. Hmm, yang saat paling penting itu adalah kalau dari kitanya sendiri ya, secara pribadi kita kalau mau menjadi seorang entrepreneur, kuncinya itu dua sebenarnya. Kuncinya itu kita satu jujur, yang kedua kita punya komitmen. Itu aja, dua itu dulu pegang. Kita secara sebagai pribadi kita harus punya dua kata itu. Kita harus jujur, kita punya komitmen. Jangan sampai kita udah jalan di tengah jalan, Mm-mm. kita nggak punya komitmen, goyah, stop, berhenti gitu. Nah, itu penting banget. Kemudian yang kedua itu adalah jaga relasi, perbanyak networking. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena agama kita pun mengajarkan silaturahmi itu Satu. mendatangkan rezeki loh, gitu. Jadi kita sering-sering main gitu, apa namanya, ke si A, ke si B, ke si C. Itu nanti banyak informasi, banyak insight yang kita peroleh, ya kan? Bisa jadi itu adalah jalan hidup kita. Bisa jadi itu adalah jalan Tuhan untuk apa ya, membuka pintu rezeki kita gitu. Nah, kalau kita ya kalau bahasa anak sekarang kaum rebahan gitulah ya. Iya. Kalau kita rebahan terus kapan ininya gitu. Kapan Iya, mulainya kapan ya? mulainya? Mulai gitu. Iya betul. Jadi itu penting, dua dua itu penting menurut saya. Oke, berarti Gitu. tadi kata kuncinya jujur, Ya, iya, jujur, komitmen dan relasi ya, kayak iya, sebanyak-banyaknya gitu. betul. Oke, oke Pak Ali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya, karena udah mampu untuk sharing di episode Ya. kali ini dengan topik Garuda Farm, beternak majukan bangsa. Dan gak lupa juga nih terima kasih kepada Syur yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MP7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH 440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan saya juga mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Future Stars IPB di Spotify yang berisi banyak banget inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik yang gak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu ya, karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Herusa Syarifia dari Future Star X Center of Management IPB University. Pamit undur diri and see you in the next podcast. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!